Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Dahlia, NIM 22130028 dari Prodi D3 Farmasi, Fakultas Farmasi. Dosen pengampu Dr. Henda Sudrajat, SH.MH, mata kuliah Pendidikan Budaya Anti Korupsi. Baiklah, di sini saya akan membacakan atau menjelaskan tentang naskah tugas pendidikan budaya anti korupsi, yaitu pada hari ini, tanggal 2 November tahun 2024, saya akan menjelaskan pencegahan dan pemberantasan korupsi menurut teori konstitusi Nusantara. Teori konstitusi Nusantara sebagai suatu teori baru yang ditemukan dari hasil riset pada tahun 2016 Malang, Provinsi Jawa Timur oleh Dr. Henda Sudrajat, SH.MH. Sebagai peraih Rektor Muri Doktor Hukum Tata Negara termuda di Indonesia dengan lulusan cum laude tahun 2011, dan saat ini menjabat sebagai Direktur Dumantara Riset Institut dan Wakil Rektor 1 Universitas Kadar Bangsa. Baiklah, teori konstitusi Nusantara merupakan teori yang menjelaskan mengenai konstitusi dan peraturan perundang-undang yang berlaku di masa lalu, yaitu pada masa Kerajaan dan Kesultanan Nusantara, dan berfungsi sebagai nilai keteladanan berkonstitusi dan kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, termasuk untuk mencegah terjadi korupsi yang sedang marak di Indonesia. Dalam teori konstitusi Nusantara memiliki bahasan yang berhubungan mata kuliah pendidikan budaya anti korupsi, karena salah satu pembahasannya memiliki hubungan dengan penegak hukum dan pencegahan pemberantas korupsi. Adapun komponen teori konstitusi Nusantara, teori Nusantara Relation State of Culture sebagai berikut. Yang pertama, people habits atau kebiasaan masyarakat. Pada masa kejayaan Nusantara, terdapat kehidupan masyarakat yang memiliki tradisi dan kebiasaan para pemimpin masyarakat di kala itu. Kebiasaan para pemimpin dan tokoh masyarakat sebagai suatu cermin keteladanan. Dalam masyarakat, keteladanan tersebut dilihat dari perilaku dan tindakan yang diikuti oleh anggota kelompok masyarakat. Yang kedua, living law atau hukum yang hidup. Keteladanan yang muncul dari kebiasaan baik para tokoh masyarakat kemudian melahirkan hukum yang hidup, yang sebenarnya menciptakan hukum tidak tertulis dari hukum yang tertulis. Yang ketiga, power of king atau kekuatan pemimpin. Dalam sebuah kepemimpinan dibutuhkan suatu kekuatan pemimpin dalam menggerakkan kepemimpinannya, sehingga dalam teori konstitusi Nusantara dijelaskan bahwa hukum yang hidup tadi menjadi kekuatan pemimpin menjalankan kepemimpinan dan pemerintahannya. Lalu yang keempat, Royal Constitution atau konstitusi negara, yaitu teori konstitusi Nusantara menjelaskan poin penting dari suatu konstitusi adalah materi muatan konstitusi, sehingga konstitusi negara berfungsi untuk mengatur tatanan bernegara, termasuk untuk membatasi, mengawasi kekuasaan untuk tidak korup. Yang kelima, archipelago teritori atau kewilayahan Nusantara atau kedaulatan negara. Teori konstitusi Nusantara memberikan penjelasan bahwa kedudukan kewilayahan Nusantara sangat penting. Penjelasan kewilayahan Nusantara sama artinya dengan kedudukan kedaulatan negara. Hal ini memberikan pemahaman secara umum bahwa negara terbentuk dari sebuah wilayah dan kedaulatan masing-masing negara. Negara di samping berasal dari rakyat pemerintah, sehingga kewilayahan posisi keilmuan yang penting untuk memperkuat posisi negara. Lalu yang keenam, kingdom struktur atau struktur negara. Kingdom struktur atau struktur negara dalam pembahasan teori konstitusi Nusantara merupakan struktur dari pembagian kekuasaan seperti kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Struktur negara ini bekerja untuk memaksimalkan organ-organ negara dalam menjalankan kekuasaan pemerintah negara. Menurut Dr. Henda Sudrajat, SH.MH, negara memiliki suatu komisi negara sebagai cabang kekuasaan negara seperti Komisi Pemberantasan Korupsi yang berwenang memberantas korupsi di Indonesia. Yang ketujuh, konsensus legality atau legalitas konsensus. Teori konstitusi Nusantara menjelaskan bahwa konsensus legality atau legalitas konsensus merupakan kesepakatan antara pemimpin dan rakyat dalam suatu negara. Menurut Dr. Henda Sudrajat, SH.MH, bahwa konsensus legality dalam teori konstitusi Nusantara pada pemberantasan korupsi adalah terbangunnya kesepakatan bersama berupa penguatan karakter dan integrasi komitmen dalam memberantas korupsi. Yang kedelapan, state regulation atau regulasi negara. Regulasi negara dalam teori konstitusi Nusantara terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dan undang-undang lainnya serta peraturan yang berada di bawahnya, sehingga sebagai bagian kategori state regulation dalam kejadian teori konstitusi Nusantara terdapat peraturan undang-undang yang berhubungan
dengan pemberantas korupsi, yakni Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Yang kesembilan, value transformation atau transformasi nilai. Dr. Hendar Sudrajat, SH, MH sebagai penemu teori konstitusi Nusantara selalu mengatakan bahwa Indonesia today and tomorrow is the reality of the archipelago in the past, yang artinya Indonesia hari ini dan esok adalah kenyataan Nusantara di masa lalu. Sehingga komponen terakhir teori konstitusi Nusantara menjelaskan value transformation atau transformasi nilai konstitusi Nusantara di masa lampau, yang dapat dijadikan sebagai keteladanan dalam mencegah dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Undang-Undang Simbur Cahaya era Kerajaan Palembang yang ditulis oleh Sinuhun menurut Dr. Hendar Sudrajat SH membahawakan menyebutkan adanya perlindungan HAM di dalamnya yang secara tidak langsung melindungi hak milik orang lain di perbuatan korupsi. Demikian penjelasan dan pembahasan teori konstitusi Nusantara sebagai tugas mata kuliah pendidikan budaya anti korupsi. Salam 25 Nusantara menuju Nusantara unggul. Terima kasih.